Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kembali diperkenankan untuk melanjutkan rutinitas dan aktivitas kita mengkaji fikih dari kitab Fikih Muyassar, fikih ringkas yang tentu telah dilengkapi oleh berbagai macam dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Dan tentunya tak lupa salawat teriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan pembacaan kita terhadap kitab ini, kitab Fikih Muyassar. Kita masih dalam pembahasan ya kitab Thaharah tentunya, kitab pertama, bab pertama tentang hukum-hukum Thaharah dan air. Ya, jenis-jenis dan macam-macam air kita telah mengetahuinya. Mana air yang bisa digunakan untuk bersuci, mana air yang tidak, meskipun itu nilainya tetap dikatakan suci, nah, tapi tidak bisa mensucikan. Kemudian di bab kedua kita belajar tentang bejana atau wadah, wadah-wadah yang bagaimana nantinya bisa menampung air dan air itu nantinya bisa digunakan. Nah, ya. Kemudian tidak lupa di bab ketiga kita diajarkan kembali bagaimana tata cara buang hajat yang benar dan adab-adab yang berkaitan dengannya. Dan yang keempat ini adalah pembahasan sunnah Rasulullah yang kebanyakan ditinggalkan oleh sebagian besar nih oleh kaum muslimin saat ini, yakni bersiwak dan beberapa sunnah-sunnah fitrah lainnya. Nah, insya Allah kita akan masuk ke bab kelima berarti ya. Nah, melanjutkan yang kemarin pembahasan tentang sunnah-sunnah fitrah. Betul ya? Tentang wudhu, Ustaz. Babul khamisu fil wudu'i. Iya, bab kelima kan? Nah, Ustaz. Bab kelima tentang apa? Tentang Wudhu, tentang Ustaz. wudhu. Ya, baik. Halaman berapa? Halaman bukuannya halaman 35, Ustaz. Ah, ini ya. Nah, Ustaz. Baik. Nah, tafadhal iqra. Al-babu al-khamisu fil wudu'i. Wa fihi masailu. Sahih. Al-mas Tarjim. Tarjim. bab yang kelima tentang wudhu. Di dalamnya terdapat beberapa permasalahan. Nah, Al-mas'alatul ula ta'rifuhu wa hukmuhu. Permasalahan yang pertama, definisi dan hukumnya, Ustaz. ya. Al al-wudu'u lughatan mustaqun minal wada'ati wa hiyal husnu wan nazafati. Nah, ya. Al-wudu'u lughatan secara bahasa dia adalah mushtaqun minal wado'ah. Al-wado'ah. Apa itu wado'ah? Ya, al-husnu wan nazafah. Ini secara etimologi, Bahasa. secara bahasa. Yang dia itu mustakun. Mustakun itu artinya apa sih? Pecah.
terpecah begitu ya, terpecah atau terambil dari, boleh juga dikatakan begitu. Ya, dia derivasi dari kata al-wadha'ah. Namanya diambil dari kata al-wadha'ah yang artinya adalah al-husnu. Apa sih al-husnu nih? Baik, Ustaz. Ya, baik. Baik, keindahan begitu ya. Tahsin itu mengindahkan, tahsin. Hassana yuhassinu, ya kan sama huruf penyusunnya ha, sin dan nun gitu. Berikutnya adalah an-nazafah. An-nazafah ini apa? Bersih. Ya, kebersihan. Namanya kebersihan. Nah, kalau kita melihat dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Qaitiyah, di sana dikatakan sejarah tasyri' atau pensyariatan wudhu ini. Nah, dalam hal sejarah disyariatkannya wudhu, para ahli sejarah itu bersepakat bahwa syariat wudhu telah diwajibkan di Makkah bersamaan dengan perintah wajibnya sholat yang diajarkan langsung oleh malaikat Jibril kepada siapa? Kepada Nabi. Rasulullah SAW. Nah, ya, redaksinya tuh wa ajma'a ahli siyar annal wudu'a furida bimakkah ma'a fardis salati bita'limi Jibril alaihi salamu wa ajma'atil ummatu ala masru'iyatil wudu'i wa wujubihi. Ya, itu sedikit sejarah tasyriknya. Nah, hal apa yang bisa menguatkan bahwa wudhu itu telah disyariatkan sebelum hijrah? Nah, ya. Jadi juga apa namanya? Di sana terdapat fakta bahwa memang wudhu ini sudah berlaku pada syariat-syariat sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Ya, jadi artinya tuh wudhu di dalam agama Islam ya sebagai meneruskan apa yang sudah ada, ya, pada syariat sebelumnya. Nah, Terbukti dengan adanya sabda atau hadis dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, kata Rasulullah, hadza wudu'i wa wudu'ul mursalina min qabli. Kata Rasulullah, hadisnya hadis riwayat Ibnu Majah. Hadza wudu'i wa wudu'ul mursalina min qabli. Kata Rasulullah begitu. Inilah wuduku dan wudunya para Rasul. rasul-rasul sebelumku. Min qabli. Qabli ada ya mutakalimnya qabli gitu. Sebelumku. Sebelum. Ya. Nah, secara syar'an baru nanti kita teruskan hikmah dari pensyariatan wudhu. Baca dulu syar'an. Wa syar'an isti'malul ma'i fil a'da'il arba'ati wa hiya wajhu wal yadani war ra'su war rijlani ala sifatin mahsusatin fi syar'i ala wajhi ta'abudi lillahi ta'ala. Nah, ya. Ala sifatin makhsusatin fi syar'i ala wajhi ta'abbudi lillahi ta'ala. Silakan diterjemahkan. Secara syar'i adalah menggunakan air pada anggota-anggota yang empat, Ustaz. Nah, gitu ya. Nah, di mana anggota yang empat ini nantinya akan menjadi rukun wudhu. Empat anggota yang wajib dibasuh. Basuh. Ya. Nah, wahia al-wajhu. Yang pertama adalah wajah. Nah, yang kedua yadan, kedua tangan. Ra'su, kepala.
Dan yang keempat adalah ar-rijlani. Dari mana kita dapati hal ini? Dari dalil yang sangat-sangat umum, sangat-sangat familiar. Bahkan sebagian besar dari kaum muslimin tentunya tahu. Walaupun nanti redaksi ayatnya ya lupa-lupa. Tapi intinya di surah Al-Maidah ayat 6. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ilas shalah." Kata Allah, hai orang-orang yang beriman tuh, menggunakan huruf nida ya, linida'il qarib wal mutawassit wal ba'id, untuk memanggil yang dekat untuk segera merapat, dan yang pertengahan antara yang dekat atau yang jauh itu segera mendekat dan merapat pula. Begitupun yang jauh agar datang, dekat dan merapat. Ya, allazina amanu, sepanjang orang-orang tuh punya iman, idza kumtum ila shalah. Kalau kamu hendak mengerjakan sholat, pakainya kumtum ya. Nah, koma, yakumu. Nah, ya, akoma, yukimu. Itu aja redaksi untuk melaksanakan sholat. Faghsilu wujuhakum. Nah, di sini ada kata faghsilu wujuhakum, ada kata-kata wujuh. Wujuh itulah wajah. Ya, wajah itu satu. Wa aidiyakum, ini tangan, ya kan? Dua. Ilal marofik. Marofik ini bagian dari tangan, yakni siku. Ya, dua. Jamak, ya kan? Wamsahu bi ru'usikum. Ru'us itu ra's, ya, kepala. Berarti berapa tuh? Tiga. Wa arjulakum. Nah, yang arjulakum yang keempat nih. Ilal ka'bain. Ka'bain itu bagian dari arjul. Nah, ya, bagian dari kaki. Ka'bain mata mata kaki. Nah, pada intinya wudhu di sini ala sifatin maksusatin, di atas sifat yang betul-betul khusus fi syara' dalam syariat. Tentu ala wajhi ta'abbud. Nah, ya. Apa artinya ala wajhi ta'abbud? Dalam rangka beribadah kepada Allah. Ibadah pada Allah. Iya, dalam rangka menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Makanya orang yang berwudu itu dengan tata cara wudu yang khusus dalam syariat tentunya nanti kita akan pelajari urutan-urutannya. Maka nanti dia akan mendapatkan pahala setiap kali dia berwudu. Wa hukmuhu. Silakan. Wa hukmuhu annahu wajibun ala muhdasi iza arada Muhdas apa as-salat. muhdis? Muhdis ya, muhdis itu ada dalnya kan, ada kasrah itu muhdis. Orang. Ala muhdisi iza arada as-salata wa ma fi hukm wa ma fi hukmiha katawafi wa masa Wa wa masil. masi wa masi mushafi wa masil mushafi. Iya, masil itu menyentuh. Nah, hukumnya itu wajib. Ya, Kak, wajib. Wajib untuk siapa? Untuk yang muhdis, orang yang berhadas. Nah, orang yang berhadas kalau dia mau sholat ya wajib berwudu. Wa ma fi hukmiha. Dan apa yang masuk ke dalam hukumnya. Nah, ya. Dan apa yang sehukum dengan sholat intinya. Yang sehukum dengan sholat, ketika ingin mengerjakan hal tersebut, ya maka diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Seperti halnya dengan tawaf. Tawaf ini sama seperti sholat. Ketika ingin melaksanakan tawaf, wajib bersuci, yakni dengan berwudu. Begitu ya. Kemudian sama masil mushaf. Ya, masil mushaf, menyentuh mushaf. Kalau bisa kita berwudu terlebih dahulu. Mushaf ya. Nah, lalu terus kalau HP Android bagaimana? Nah, sebagian para ulama membedakan hal tersebut dengan mushaf. Karena dia tidak pure mushaf. Nah, ya, di aplikasi di dalam handphone. Nah, ya. Kitab tafsir juga, Ustaz, ya? Ya, sebagian ulama mengatakan demikian. Tapi sebagian ulama tetap kalau bisa berwudu. Ya walaupun tidak wajib. Karena itu adalah kitab ulama begitu kan. Nah, kitab tafsir dan berkaitan dengan Al-Quran.
Karena para ulama saja ketika hendak mau membaca kitab, menelaah ilmu, atau bahkan hadir di majelis ilmu, ya mereka usahakan berwudu terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, karena itu ada hikmahnya, ya. Jadi ada hikmah. Nah, di sini kita akan jelaskan hikmahnya. Nah, memandang begitu pentingnya wudhu sebagai salah satu syarat sahnya ibadah begitu, tentu Islam ya tidak akan menetapkannya tanpa terkandung sebuah hikmah di dalamnya tuh. Ya. Nah, kalau kita melihat ya, banyak di antara ulama yang mengartikan wudhu itu sebagai penerang dari kegelapan dosa. Jadi seakan-akan sinar cerah yang lahir pada diri orang yang berwudhu, paham ya, bisa membebaskan dirinya dari kegelapan ya dosa-dosa kecil yang tentu disebabkan oleh anggota badannya tuh. Gitu. Jadi terbimbing, paham ya. Nah, sebab kegelapan tersebut dapat sirna dengan munculnya sinar yang terang terang benderang gitu. Nah, ini ada di dalam kitab fikih Syafi'iyah, Hasyiyah Al-Bujairami Al-Khatib. Nah, ya. Taib al-mas'alatu as-saniyah. Al-mas'alatu as-saniyatu ad-dalilu ala wujubihi wa ala man yajib wa mata yajibu. Ya, terjemahkan langsung. Permasalahan yang kedua adalah dalil-dalil Dalil atas wajibnya wudu. dalil atas wajibnya wudhu, kepada siapa wajibnya dan kapan diwajibkan. Ya, betul. Amma dalilu ala wujubihi. Adapun dalil yang mewajibkannya, faqauluhu ta'ala, firman Allah SWT, surah Al-Maidah ayat 6 yang sudah kita baca tadi ya. Kita lewati ini. Faqauluhu. Tapi kalau antum mau baca ayatnya silahkan. Amma dalilu ala wujubihi wa qawluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum warjulakum ila ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa walam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba wamsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, apabila kalian hendak mendirikan salat, ya kan, faghsil wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Ya kan? Nah, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai ke siku. Kemudian wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum, dan kaki kalian ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Nah, untuk ini yang arjulakum tuh. Nah, dia kan fathah nih, arjula. Nah, ya, arjula. Dia ma'tufnya kemana nih? Nah, itu nanti akan menjadi pembahasan. Gitu, akan menjadi pembahasan. Apakah ke ru'us? Kalau ru'us berarti redaksinya dimasah, diusap, ya kan? Nah, kalau gusel, faghsilu, nah, dibasuh nih. Begitu. Nah, Ya. Wujuhakum. Nah, gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat. Wa in kuntum junuban fatahharu. Nah, ini kan di antara yang wajib tuh. Jika kalian junub, maka bersucilah. Ya, dan seterusnya. Berikutnya, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ini sabda Nabi Muhammad SAW, silakan dibaca. La wa qawluhu yaqbalullahu la 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 yaqbalullahu
salatan bi ghairi tuhurin wala sadaqatin min gululin. Nah, ya. Apa tuh artinya? Allah tidak menerima solat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari gulul, Ustaz. Ya, Gulul. gulul itu adalah ghanimah sebelum dibagikan ya, penggelapan lah. Kelapan, Ustaz. Al-ghulul itu artinya adalah penggelapan harta rampasan perang. Ya, al-ghulul penggelapan harta rampasan perang. Nah, itu makna gulul ya. Itu di bawah kalau nggak salah ada catatan kakinya nggak tuh? Yang nomor satu. Ada, Ustaz. As-sarikatu min amwali ghanimati wa ghairiha, Ustaz. Iya, as-sariqah tuh, sariqah, pencurian. Min amwalil ghanimah, dari harta ghanimah. Nah, ya, baik. Lanjut. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yuqbalullahu salatan min ahdasi hatta Ahdasa, man ahdasa. man ahdasa hatta yatawadda'a. Ya, Allah tidak menerima solat orang yang berhadas hingga dia berwudu, Ustaz. iya, sampai bimakna ila, hatta di sana bimakna ila, sampai dia berwudu. Gitu. Lanjut. Walam yungqal an ahadin minal muslimina fi dzalika khilafun. Wasabatat bidzalika masyru'iyatul wudu'i bil Nah, kitabi wa ya. Nah, dalam perkara ini tentunya lam yunqal, tidak dinukilkan. Lam yunqal, tidak dinukilkan dari salah seorang ya dari kaum muslimin dalam hal tersebut khilaf. Begitu. Adanya beda pendapat. Jadi tidak dinukilkan dari seorang pun dari kaum muslimin adanya beda pendapat. Ya, maka dalam hal ini juga tadi sudah antum baca ya kan, fasabatat bidzalika, sabatat bidzalika masru'iyatul wudu'i. Nah, gitu. Masru'iyatu, kenapa dibaca tu? Tahu nggak jadi apa nih? Ustaz. Fa'ilnya sabah, Wasabatat, fa'ilnya Ustaz. sabatat. Tuh kan dia diakhiri tak sukun, menandakan fa'ilnya muannas. Siapa fa'ilnya? Ya masru'iyatu. Gitu. Jadi pensyariatan wudu ini ya telah tetap. Begitu, telah tetap ya. Jadi pensyariatan wudu menjadi tetap bil kitabi was sunnah wal ijma, berdasarkan Al-Qur'an, as-sunnah dan juga apa? Ijma. Lanjut lagi wa amma. Sampai tebak terbongkar gitu. Apa kan yang dari tadi kita bercakap dengan di atas. Wa amma ala man yajib. Wa amma ala man yajib wa yajibu Ya, ala muslimil balighi ya aku alal fayajibu alal muslimil balighil aqili. iza arada as-salata wa ma fi hukmiha, dan kepada siapa diwajibkan atas orang yang muslim balik berakal jika hendak sholat dan yang dan ibadah yang sehukum ya Ustaz ya. Ya, yang sehukum dengan sholat. Nah, inilah yang nanti dikatakan sebagai apa namanya? Syarat sah, Wudhu Ustaz. syarat syah atau syarat wajib berwudu. Syarat sah ya.
Nah, yang pertama dia harus muslim ya. Ini adalah syarat sahnya wudhu. Dia harus muslim. Berarti kan kalau muslim beragama Islam, jelas berakal juga dan juga tamyiz nantinya. Nah, amma mata yajib. Adapun kapan wajibnya? Fa idza dakhala waktu shalah. Kalau masuknya waktu salat. Au aradal insanu al fi'la. Nah, ya, atau seorang itu ingin melakukan apa? Alladzi yustaratu lahul wudu'u. Nah, ya, atau seorang itu ingin melakukan suatu perbuatan yang memang di perbuatan itu disyaratkan padanya untuk berwudu, ya maka dia harus berwudu. Wa illam yakun zalika, baca lagi, wa illam yakun zalika Wa ilam yakun zalika muta'alliqan muta'alliqan, biwaqtin. iya, muta'alliqan biwaqtin, ya, katwafi wa massil mushafi. Nah, ini kan tidak apa? Tidak berkaitan dengan waktu seperti ya halnya tawaf, menyentuh mushaf, berkaitan gak dengan waktu? Enggak, tawaf tuh kapan aja. Tawaf tuh kapan aja. Begitu. Ya, intinya kalau lagi di Ka'bah, begitu ya. Kalau lagi di Mekah. Kemudian menyentuh mushaf ya kapan aja. Gitu. Baik. Selesai, kita masuk ke halaman berikutnya 18, al-mas'alatu as-salisatu fi syurutihi, ini syarat sahnya. Silakan dibaca. Ustaz, izin Ustaz. Ini anak pada bangun Ustaz. Agak repot nih Ustaz. Oh Nah, gitu. Berarti kita stop iya, aja Ustaz. nih. Apaan Ustaz ya? Iya, Ini. iya, nah. Ya, apaan Ustaz? Nah. Oke, nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hadrikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum jami'an.